Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tessa Fitri. Saya seorang mahasiswa Universitas Terbuka Bandung, Prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan beberapa pertanyaan dari tutor untuk memenuhi tugas logika. Yang pertama, langsung saja kita lanjut ke sesi menjawab. Berikut adalah penjelasan ulang dan dengan variasi tata bahasa dan contoh yang berbeda, tetap mempertahankan pemahaman inti tentang mengenai tiga jenis term. Dalam kajian logika ada 3 jenis term yang digunakan dalam menyatakan suatu konsep atau objek. Beberapa adalah 3 term yang saya dapat jelaskan. Yang pertama adalah term spesifik, yang dimana merujuk pada suatu objek tertentu yang memiliki identitas unik. Contohnya menara Apple. Menara Apple contoh term spesifik yang memiliki identitas unik yang dimiliki hanya satu di dunia, yang hanya ada satu di dunia. Kedua, ada term umum, yaitu mengacu pada kelompok atau kategori yang mencakup banyak individu atau objek. Contohnya burung, seperti term umum karena mencakup semua jenis burung, ada merpati, kenari, dan sebagainya. Ketiga, ada 3 term relatif. Term relatif ini mengandung makna yang bergantung pada konteks atau hubungan dengan objek lain. Contohnya guru. Guru adalah merupakan alternatif. Berikut beberapa jenis logika fallacy yang sering kita temukan atau sesat pikir. Strawman, kedua false dilemma, ketiga false hoax ergo factor hoax. Pertama, strawman ini mengacu terhadap memutarbalikkan argumen lawan agar mudah diserang. Contohnya seseorang mengatakan, kita perlu mengurangi anggaran militer. Lalu lawannya membalas, jadi kamu ingin negara ini tidak punya pertahanan sama sekali. Padahal argumen awal hanya membahas tentang pengurangan anggaran, bukan penghapusan total. Kedua, false dilemma. Ini menganggap hanya ada 2 pilihan ekstrim, padahal ada alternatif lain. Contohnya, jika kamu tidak mendukung kebijakan ini, berarti kamu menentang kemajuan negara. Padahal seseorang bisa saja tidak setuju dengan kebijakan ini, tapi dengan cara lain. Kurang lebih seperti itu. Ketiga itu false hoax ego factor hoax, menganggap bahwa suatu peristiwa terjadi setelah yang lain, maka peristiwa pertama itu adalah penyebabnya. Nah, contohnya setelah memakai gelang keberuntungan, saya menang dalam kompetisi. Berarti gelang ini membawa keberuntungan. Padahal kemenangan itu bisa disebabkan oleh faktor lain seperti latihan atau strategi dan apapun itu. Cara menghindari logika fallacy itu gunakan bukti yang kuat. Pastikan bahwa cara menghindari logika fallacy agar terhindar dari kesalahan penalaran. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah: 1. Gunakan bukti yang kuat dengan pastikan argumen didukung oleh data atau fakta yang valid. Kedua, analisis argumen secara objektif, jangan terburu-buru menyimpulkan tanpa mempertimbangkan semua kemungkinan. 3. Menghindari emosi berlebihan yang dalam debat. Dalam debat itu fokus pada substansi argumen, bukan hanya menyerang pribadi dalam bicara. Keempat, periksa logika dalam kesimpulan. Pastikan hubungan sebab akibat dalam argumen benar-benar masuk akal. Kelima, itu buka diri terhadap perspektif lain, karena jangan terpaku pada suatu sudut pandang, tetapi pertimbangkan berbagai kemungkinan. Dengan memahami berbentuk logical fallacy, kita dapat berpikir secara kritis, menyusun argumen yang lebih kuat, serta rasional dalam berbagai diskusi. Mungkin sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.